Burundi adalah negara di bagian Afrika Timur yang dikelilingi oleh Rwanda di sebelah utara, Tanzania di timur, Kongo di barat, dan Danau Tanganyika. Namun negara ini berasal dari bahasa Bantu, yaitu Kirundi. Luas negaranya hanya 27.834 km persegi. Burundi merupakan salah satu negara di Afrika yang batas daratannya tidak ditentukan oleh peraturan dari penjajah yang pernah mendatangi benua Afrika. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan daratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Burundi menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Berdasarkan Global Finance Magazine, sebanyak 82,1% masyarakat di Burundi memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan uang sebesar 1,25 US dollar atau setara dengan 17.500 rupiah per hari. Negara ini mengalami krisis ekonomi sejak 7 tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga kehidupan di Burundi menjadi sangat sulit. Saat masa pandemi COVID-19, ekonomi negara Burundi semakin terpuruk. Taraf hidup dan tingkat kesejahteraan sangat rendah sehingga terjadi kelangkaan makanan, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi ekonomi yang tinggi. Sebanyak 65% penduduk Burundi berusia di bawah 25 tahun, 32% berusia di bawah 15 tahun, dan hanya 3% saja yang berusia di atas 65 tahun ke atas. Burundi menjadi negara dengan jumlah anak yang mengalami malnutrisi tertinggi di dunia. Menurut data Global Hunger Index atau GHI, level kelaparan penduduk di Burundi terus meningkat dan bertambah buruk setiap tahun. Tercatat terdapat 65% anak di bawah usia 5 tahun yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Negara dengan luas yang tidak seberapa ini memiliki jumlah penduduk yang bisa dibilang cukup banyak. Namun, kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka kesulitan memberi makan diri sendiri beserta keluarga. Itulah yang menyebabkan Burundi mendapat julukan sebagai neraka dunia. Sekitar 80% rakyat Burundi bekerja di sektor pertanian dan sangat bergantung pada sektor ini, sehingga sebagian besar mereka berprofesi sebagai petani. Namun, hal tersebut ternyata tidak dapat membuat mereka sejahtera. Hanya sebagian kecil warga yang dapat mengakses listrik di rumahnya. Bahkan karena keterbatasan ini, ada kedai yang sampai membuka jasa untuk mengisi daya ponsel. Mayoritas telepon genggam yang digunakan pun masih produk lama. Sebagian besar pekerjaan di Burundi masih mengandalkan tenaga manusia dibanding teknologi. Teknologi yang mereka miliki masih minim dan belum berkembang seperti di negara kita, sehingga mereka masih sangat mengandalkan tenaga rakyat. Daging yang mereka konsumsi hanya 2% dari total makanan yang biasa dikonsumsi. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa banyak anak-anak di Burundi meninggal dunia sebelum usia 5 tahun. Selain itu, banyak pula dari mereka yang akhirnya kekurangan zat-zat penting dan mengakibatkan masalah IQ serta perkembangan fisik lainnya. Mirisnya, sebagian besar anak-anak lebih memilih bekerja dibanding bersekolah. Hanya 32% penduduknya yang berhasil menyelesaikan sekolah menengah dan kurang dari 1% yang melanjutkan ke universitas. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa sekolah tidak akan memberikan dampak positif dalam menunjang perekonomian keluarga. Sehingga sebagian besar anak-anak di sana lebih memilih untuk membantu orang tua dalam mencari uang. Masyarakat Burundi juga lebih memilih untuk memiliki sapi daripada uang karena sapi dianggap sebagai barang mewah. Hal ini berbeda dengan negara India yang menjadikan sapi sebagai hewan yang disucikan. Walaupun begitu, tak semua warga memiliki sapi karena harga hewan yang sangat mahal.